video kali ini kita akan membahas tentang literasi, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, jenis-jenis, hingga tahapan literasi. Agar bisa memahami materinya dengan baik, mari kita simak video penjelasannya dengan seksama. Nah, adapun definisi literasi, literasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memakai potensi dan keterampilan dalam mengelola dan mengetahui kebenaran ketika melaksanakan aktivitas membaca dan menulis. Selain itu, literasi merupakan kompetensi pribadi untuk mengelola dan memberitahu ketika kegiatan membaca dan menulis. Dalam konteks peserta didik, literasi adalah cara mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang berada di sekitarnya untuk mengatasi berbagai permasalahan hidupnya, contohnya permasalahan kesulitan memahami mata pelajaran. Adapun tujuan dari literasi yaitu tujuan umumnya. Tujuan umumnya yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang mewujudkan dalam gerakan literasi sekolah atau biasa disebut dengan GLS, agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua yaitu tujuan khususnya, menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah seperti adanya program 15 menit membaca setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat, seperti menyediakan ruang yang mendukung seperti taman baca atau sudut literasi di kelas. Yang ketiga yaitu menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Yang terakhir, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi. Berikut manfaat literasi, ada 9 nih. Yang pertama itu penambahan kosakata. Nah, penambahan kosakata ini dapat membantu peserta didik memperkaya kosakata dari membaca. Yang kedua itu optimalisasi otak yang bisa dimanfaatkan dalam membaca dan menulis, yaitu aktivitas literasi dapat melatih serta mengoptimalkan kinerja otak, khususnya dalam hal daya ingat, logika, dan imajinasi. Yang ketiga itu dapatkan ide dan pengetahuan baru. Dengan melalui literasi, peserta didik dapat menemukan berbagai ide dan wawasan baru yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu meningkatkan kemampuan interpersonal dengan literasi. Siswa dapat belajar memahami sudut pandang orang lain, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Yang kelima itu memahami makna suatu informasi, yaitu dengan literasi, siswa dapat melatih diri untuk berpikir kritis dan memahami informasi secara lebih mendalam. Yang keenam itu meningkatnya kecakapan verbal seseorang, yaitu kemampuan berbicara, menyampaikan ide, dan berdiskusi akan semakin terasah melalui kegiatan literasi. Yang ketujuh itu meningkatnya kesanggupan melakukan penyelidikan dan berpikir, yaitu melalui literasi, siswa dapat terdorong untuk bertanya, meneliti, dan mencari tahu lebih jauh terhadap suatu topik atau masalah. Yang kedelapan itu meningkatnya daya fokus dan kesanggupan konsentrasi, yaitu kegiatan literasi dengan secara teratur dapat membantu daya fokus dan konsentrasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesanggupan mengarang atau merangkaikan kata yang bermakna dalam menulis, yaitu dengan literasi dapat memperkuat keterampilan mengarang dan merangkai kata secara tertulis dengan baik dan bermakna. Nah, adapun jenis-jenis literasi, yang pertama yaitu literasi baca dan tulis. Nah, literasi baca dan tulis ini merupakan literasi pemahaman terhadap konten tekstual tertulis, baik implisit ataupun ekspresif, menggunakannya untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi. Nah, kedua yaitu literasi numerasi. Literasi ini merupakan kemampuan akan bermacam bilangan dan simbol dalam konteks belajar berhitung dasar dalam menyelesaikan persoalan secara singkat dalam bentuk bermacam aktivitas sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu literasi sains. Nah, literasi ini merupakan kompetensi untuk
memutuskan sesuatu masalah secara ilmiah yang masuk akal. Yang keempat yaitu literasi finansial. Nah, literasi finansial ini merupakan literasi keuangan, pemahaman dan keahlian yang diperlukan dalam mempraktikkan keterampilan dinamika pada rancangan keuangan, neraca dan laba rugi. Yang kelima ada literasi digital. Nah, literasi ini merupakan kompetensi dalam memanfaatkan alat digital dengan etika dengan penuh tanggung jawab dalam mengumpulkan informasi. Yang keenam yaitu literasi budaya. Nah, literasi budaya ini merupakan keterampilan untuk memahami dan menyikapi budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Terdapat 3 tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang pertama ada tahap pembiasaan. Gerakan literasi pada tahap ini bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca. Penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca. Contoh kegiatannya seperti yang ada di video 1 ini.
peserta didik agar mau membaca dan dapat memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan. Dan yang kedua, ada tahap pengembangan. Kegiatan literasi pada tahap pengembangan bertujuan untuk mempertahankan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca peserta didik. Dengan ini, guna untuk meningkatkan kegiatan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Contoh kegiatannya seperti video berikut ini. Kemarin kita sudah membaca buku Seminggu Bersama Kakek. Siapa yang bisa mengingatkan ibu ceritanya seperti apa? Angkat tangannya yang bisa menceritakan kembali. Apa yang bisa kalian ingat? Natali berdiri sayang. Kakek dan cucunya ke danau memancing ikan. Pintar sekali. Kakek dan Bima pergi ke sawah. Ada yang ke sawah juga. Terima kasih Made. Kali ini kita akan mengingat lagi ceritanya untuk membantu kita mengerti arti kata-kata sulit. Ya, kali ini kalian bisa membaca bersama dengan Ibu Eka. Seminggu Bersama Kakek. Seminggu bersama kakek. Sekarang dengarkan dulu. Hari Minggu. Liburan telah tiba. Bima sangat senang karena bisa berlibur di rumah kakek. Hari Minggu Bima diantar ayah ke rumah kakek. Kita baca lagi ya. Rabu. Hari Rabu Bima dan kakek pergi ke sawah. Kakek sibuk kalian pintar sekali. Sekarang ibu jadi bertanya, kenapa kalian bisa menjawab itu? Membaca, kalian bisa lihat dari mana? Oh, bisa melihat dari gambarnya. Iya, kalau ada kata yang susah dan kita tidak bisa, kita bisa punya beberapa teknik. Kita bisa berpikir, apa ya kata yang hilang? Oh, kalau ibu akan lihat gambarnya dulu. Lihat gambarnya, kakek sibuk fisik sawah. Nah, kalau ibu lihat dari gambarnya, dia diinjak-injak oleh sapinya. Kenapa mesti diinjak-injak, Natali? Biar tanahnya subur. Biar tanahnya subur. Ada yang lain lagi? Ada yang berpikir lain lagi? Kenapa harus diinjak-injak seperti itu? Kalau ibu berpikir tanahnya kalau diinjak-injak tanahnya jadi lembut ya. Tanahnya jadi lembut. Kalau tanahnya sudah lembut, mudah apa tidak ditaruh padinya? Mudah. Iya. Jadi tanahnya harus diinjak-injak seperti itu supaya lebih mudah nanti menanam padinya. Sekarang kita lihat lagi, kata yang hilang ini apa? Kakek sibuk membajak. Ibu pikir tadi itu adalah kakek sibuk menginjak-injak sawah. Bisa juga, soalnya ibu lihat dari gambarnya dia menginjak-injak, ya kan? Iya, dia diinjak-injak. Tapi kalau menginjak, mungkin ibu benar, karena huruf depannya adalah me. Oh, apakah mungkin menginjak? Ibu belum betul. Kalian mungkin betul. Coba kita lihat. Membajak. Kalian betul. Kita baca lagi. Bima naik ke punggung kerbau. Asyik, teriak Bima. Lihat, kita tahu kalau ada tanda seru berarti kita membacanya agak sedikit tinggi dikit. Agak sedikit tinggi, betul. Nah, kalian siap? Ya. 1, 2, 3. Pintar sekali. Berarti kalau ada tanda seru kita harus membacanya sedikit tidak teriak tapi sedikit kencang ya. Nah, asik, teriak Bima. Kakek tertawa melihat Bima duduk di atas kerbau. Terakhir, ada tanda seru? Ada tanda seru? Coba kita lihat. Oh, belum ada. Kita baca beberapa bagian bersama-sama, dengarkan. Minggu. Hari Minggu setelah makan siang, Bima dijemput
Bima berpamitan Bima berpamitan dengan kakek. Terima kasih kakek, liburan ini sangat menyenangkan. Pintar sekali. Kali ini kita sudah membaca lagi. Ya, kita mengingat lagi ceritanya. Kalau kemarin kita belajar membuat prediksi, hari ini kita belajar bagaimana kita memikirkan cerita membantu kita menemukan arti kata sulit. Kita juga bisa melihat apa tadi Girevan? Gambar, pintar sekali. Apakah kalian bisa melakukan hal yang sama? Kalau kalian membaca dan menemukan kata sulit, angkat jempol kalian jika kalian bisa melakukan hal yang sama. 2 jempol, ada yang 2 jempol. Berarti akan berusaha memikirkan cerita untuk menemukan arti kata sulit. Ya, pintar sekali. Pelajaran hari ini kita akhiri dulu. Kalian sudah melakukan tugas kalian dengan baik. Sekarang kita akan kembali lagi ke bangku masing-masing untuk melanjutkan pelajaran. Dan yang ketiga ada tahap pembelajaran. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mempertahankan minat peserta didik terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca, serta meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran seperti menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Contoh kegiatannya seperti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, semangat sekali hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita melakukan berdoa bersama. Silakan Faras pimpin doanya. Ya, terima kasih Faras. Baik, sekarang coba kalian cek teman kalian. Tengok kanan dan kiri teman kalian. Ada tidak yang hari ini tidak hadir? Ada siapa? Ada yang tahu Ibam kenapa hari ini tidak hadir? Kemana? Oke, izin ya Ibam. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita semua, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah semangat untuk belajar? Sebelum itu kita tepuk semangat dulu. Ayo semuanya, tepuk semangat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan. Iya apa tidak? Iya. Nah, sekarang Bu Ina mau tanya, siapa di sini yang sering baca berita di surat kabar? Saya. Siapa di sini yang sering menonton berita di televisi? Saya. Kira-kira di televisi itu, apalagi sekarang kita sudah memasuki musim penghujan. Biasanya berita di dalam televisi itu menceritakan atau memberitakan tentang bencana yang biasa terjadi di musim penghujan. Itu bencana apa? Banjir. Bencana apa biasanya? Banjir. Nah, bencana banjir ini berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang hubungan antara waktu, volume, dan debit air.
Sekarang Bu Indah mau tanya, siapa di sini yang pernah mendengar kata-kata debit air? Tuh. Nah, di sini Bu Indah punya sebuah artikel dari surat kabar. Ya. Sebuah artikel dari surat kabar. Siapa yang ingin membacakannya? Ya, Ciara. Silakan berdiri lalu bacakan dengan suara yang lantang. Di dalam artikel ini kalian lihat atau kalian baca tidak ada kata-kata debit air? Ada. Ya, di situ ya. Debit air di Bendung Katulampa sempat mengalami kenaikan saat hujan lebat mengguyur kawasan puncak sejak sore. Artinya debit air ini adalah kecepatan air, ya, kecepatan air yang mengalir dari hulu alias Kota Bogor menuju hilir di Jakarta. Jadi debit air ini kita gunakan atau manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari bisa untuk memprediksi kapan air akan sampai di hilir. Jadi untuk warga di sekitar hilir bisa bersiap-siap untuk menerima air dari hulu atau Bogor. Ya, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video pembelajaran. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelas matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Keran A dibuka setengah, keran B dibuka penuh. Mana duluan yang penuh? Keran B. Kenapa kok keran B lebih cepat penuh daripada keran A? Kenapa, Askia? Oke, karena kerannya dibuka penuh. Ada lagi? Karena apa? Otomatis. Iya, Ciara. Karena kecepatan air di keran B lebih besar daripada kecepatan air di keran A. Alias kecepatan air biasanya kita kenal dengan debit air. Maka kita sebut bisa debit air keran B lebih besar daripada debit air. Baca yang keras. Rizka, baca yang keras. Debit adalah volume zat cair yang mengalir per satuan waktu. Oke, jadi debit itu adalah volume air per satuan dari waktu. Nah, setelah penjelasan yang Bu Indah berikan tadi, adakah kalian yang masih belum paham? Silakan bertanya. Coba, Ruby, apa? Bagaimana cara mencari debit air? Bagaimana cara mencari debit air? Gimana tadi? Debit air adalah volume per satuan waktu. Berarti caranya volume air dibagi dengan waktu ya. Apa hubungan antara volume air, waktu dengan debit air? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Nah, kalau tidak tahu, kalian akan berkelompok. Apakah kalian sudah membawa alat dan bahan yang sudah Bu Indah infokan sebelumnya? Sudah belum? Sudah lengkap? Sudah lengkap? Oke, kalau sudah lengkap, untuk menjawab pertanyaan apa hubungan antara volume air, waktu, dan debit, kalian bisa melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Ya, nanti kalian akan melakukan percobaan, lalu kalian catat, lalu kalian bisa menyimpulkan atau bisa menjawab pertanyaan yang tadi Bu Indah berikan. Sekarang Bu Indah akan membagikan
lembar kerja. Sekarang kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Lalu ikuti cara kerja yang ada di dalam lembar kerjanya. Bisa dimulai dari sekarang ya. Jika ada pertanyaan boleh bertanya. Ya, botol kecil dulu. Penuhin ya. Stopwatchnya udah disiapin. Iya, tambahin aja. Ayo, siapa yang pegang stopwatchnya? Nanti yang berhentiin, yang mulai, dibagi tugasnya. Yang nyatet, yang lupa. Ayo, lakban yang bawah. Yang lubang kecil dulu atau besar? Nah, ini lubang kecil ya. Nah, nanti kalau airnya sudah habis, ditekan ya stopwatchnya. Oh, langsung besar. Apa-apa besar, dimiringin sampai habis. Sudah selesai semua? Semua sudah menulis kesimpulan? Oke, kalau sudah selesai semua, bisa dipresentasikan di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kami lakukan, jadi kesimpulannya adalah arti dari debit air adalah kecepatan aliran zat cair melewati gerak penampang persatuan waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba semuanya berdiri. Lembar kerja yang kedua. Di situ ada 3 permasalahan tentang debit air. Sekarang kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan